Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Sholawatullahi wassalamuhu ala Ahmad wa qarabatihi wa ala alihi wa ashabihi wa idratihi wa azwajihi amma ba'd. Jamaah Al-Fatih Channel dan sahabat YouTube yang dimuliakan oleh Allah. Pertama, mari kita bersama untuk bersyukur atas nikmat-nikmatnya dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Sholawat dan salam semoga tercurah ke hadirat baginda Rasulullah, Nabi yang kita cintai dan kita ikuti sunnah-sunnahnya. Selanjutnya, izinkan kami untuk berbagi kepada saudara-saudaraku jamaah Al-Fatih yang selalu mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Adapun kali ini kami hadir dengan judul 2 hal penting dalam qobliyah subuh. Perhatikan betul agar sholat qobliyah subuhmu tak mubadir sia-sia. Nabi Muhammad SAW sangat memperhatikan yang namanya sholat sunnah qobliyah subuh untuk dikerjakan. Beliau menyampaikan dari Aisyah radhiyallahu anha, Nabi Muhammad SAW telah bersabda, 2 rakaat fajar atau sholat sunnah sebelum subuh atau qobliyah subuh itu lebih baik daripada dunia dan seisinya. Hadis riwayat Imam Muslim. Jadi begitu pentingnya, begitu besar pahalanya sholat sunnah qobliyah subuh, maka Rasulullah mengingatkan untuk supaya dikerjakan setiap sebelum sholat subuh. Namun ada 2 hal yang penting untuk diperhatikan agar sholat qobliyah subuh Anda tidak mubadir sia-sia. Apakah bisa terjadi? Sangatlah mungkin kalau seseorang mengerjakan sholat qobliyah subuh dengan tergesa-gesa, mengingat waktunya yang sangat pendek. Karena tidak semua masjid itu memberi waktu longgar untuk mengerjakan sholat sunnah qobliyah subuh. Ada yang ingin mendapatkan waktu fadilah, waktu utama, yaitu tepat waktu, maka kadang-kadang setelah iqomah, kemudian setelah adzan, kemudian langsung iqomah, kemudian sholat subuh. Sehingga jamaah menjadi tidak sempat untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Tapi ada sebagian yang diberikan waktu cukup untuk melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh. Maka jika waktunya mepet, kadang-kadang orang menjadi tergesa-gesa. Ketika orang tergesa-gesa, akan melupakan 2 hal yang menurut Rasulullah menjadi sangatlah fatal akibatnya, yaitu tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya. Karena di dalam rukuk dan sujud itu sebenarnya manusia sedang dalam keadaan dosa-dosanya diletakkan di kepala dan pundaknya, dan ketika rukuk maka jatuhlah dosa-dosa kita. Begitu pula ketika kita sujud maka jatuhlah dosa-dosa kita. Nah, disitulah Nabi mengingatkan, jika seseorang tidak menyempurnakan gerakan-gerakan rukuk dan sujud ini, maka Nabi mengatakan orang itu telah dicuri sholatnya oleh setan. Jadi orang yang rajin mengerjakan qobliyah subuh tetapi dia juga tidak memperhatikan rukuk dan sujudnya, maka akan dikatakan sholatnya dicuri oleh setan. Begitu pula di dalam sholat fardu. Jika seorang tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka Allah juga mengatakan bahwa itu adalah hal yang sangat memprihatinkan karena ibaratnya sholatnya dicuri. Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan
sejahat-jahat pencuri adalah orang mencuri dari sholatnya sendiri. Para sahabat Nabi bertanya, "Wahai Rasulullah, bagaimana dia mencuri dari sholatnya?" Beliau menjawab, "Ia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya." Jadi orang yang tergesa-gesa sholatnya, kemudian tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, maka ia adalah tercuri sholatnya. Hadis riwayat Imam Ahmad. Lantas bagaimana kita bisa menyempurnakan itu? Ketika kita melakukan yang namanya tumak-ninah atau diam sejenak. Ketika rukuk, kita juga kembalinya kita tenang dulu. Tidak rukuk cepat sekali gerakannya. Itu juga tidak dianjurkan, ya. Karena sholat yang tergesa-gesa dengan cepat seperti itu, maka itu ibaratnya dicuri oleh setan. Bahkan di dalam riwayat yang lain, Nabi Muhammad SAW berkata, Rasulullah bersabda, sholat seseorang tidak akan sempurna bila dalam rukuk dan sujudnya punggungnya tidak lurus. Ya, jadi ketika rukuk, bacalah doa rukuk, kemudian setelah bangun dari rukuk maka tenang dulu, kemudian membaca doanya. Jadi tidak cepat-cepat, tidak tergesa-gesa. Begitu pula ketika rukuk, maka baca doa rukuk, kemudian iktidalnya tenang, jangan langsung turun, tapi tenang sejenak atau tumak-ninah itu. Maka dengan demikian maka sholatnya akan menjadi sempurna dengan tumak-ninah di dalam rukuk dan sujudnya. Demikian yang dapat kami sampaikan. Ada kekurangan, kekhilafan, kami mohon maaf yang seterus-terusnya. Akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah wal inayah wal barakah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.